Halo dan selamat datang kembali. Jadi begini, untuk pembahasan kita kali ini, kita punya sekumpulan ayat Al-Quran yang fokus pada dua konsep yang raksasa ya, fondasi cara hidup seorang muslim, ibadah dan syariat. Kita mau coba bedah nih bagaimana Al-Quran merancang dua hubungan paling dasar ini. Hubungan kita ke atas dengan Sang Pencipta, itu ibadah. Dan hubungan kita ke samping dengan sesama manusia, aturan main di masyarakat, nah itu syariat. Ini kelihatannya bukan sekedar daftar boleh dan nggak boleh, tapi sebuah sistem, sebuah cetak biru kehidupan yang saling mengunci. Pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Mari kita selami. Ini topik yang fundamental banget. Dan cara Anda membingkainya sudah pas. Yang menarik di sini adalah, ya itu tadi, kedua konsep ini tuh nggak bisa berdiri sendiri. Ibadah itu kan sering kita sebut hubungan vertikal. Nah, syariat itu manifestasinya. Buah dari hubungan vertikal itu dalam interaksi horizontal kita sehari-hari. Jadi keduanya saling mengisi. Ibadah yang kuat bakal memperkokoh fondasi spiritual seseorang. Dan itu secara alami akan membimbing dia buat menerapkan syariat, hukum, dan etika dengan penuh kesadaran dan keadilan. Jadi Al-Quran ini bukan cuma buku ritual, tapi panduan untuk membangun peradaban gitu. Poin soal manifestasi horizontal itu kunci banget ya. Kalau gitu fondasi dari semuanya, titik nol dari hubungan vertikal itu pastilah tauhid, pengesaan Tuhan. Saya perhatikan di surah Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang setiap hari, pernyataannya itu langsung dan personal banget di ayat kelima. Dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nggak ada perantara, nggak ada basa-basi, kayak janji setia yang diupdate terus-menerus. Kuat banget. Sangat kuat. Dan urutannya itu loh yang harus kita perhatikan. Ini bukan cuma pengakuan, tapi sebuah kontrak spiritual. Frasa kami menyembah atau na'budu itu diletakkan sebelum kami memohon pertolongan atau nasta'in. Ini seolah-olah ngasih pesan, pengabdian itu prasyarat. Kesadaran untuk mengayani itu datang duluan sebelum kita minta-minta. Ini membentuk pola pikir bahwa kita sebagai manusia itu memulai hubungan dengan Tuhan dari posisi mengabdi, bukan menuntut. Ini fondasinya. Dan seruan ini kan juga ada di surah Al-Baqarah ayat 21, cakupannya diperluas. Bukan juga untuk orang beriman, tapi untuk seluruh manusia. Ajakan universal gitu. Oke, dari janji setia yang fundamental ini, kita masuk ke praktiknya. Dalam sumber yang kita punya, perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat ini kayaknya kayak dua sejoli ya, hampir selalu disebut barengan. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat 3, ciri orang bertakwa itu ya mereka yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki. Terus di ayat 43 ditegaskan lagi, kenapa sih keduanya seolah jadi satu paket yang nggak terpisahkan? Karena keduanya itu dua sisi dari mata uang keimanan yang sama. Ini kayak metabolisme spiritual. Sholat itu kan ibadah badaniyah, ibadah fisik. Anggap aja ini asupan spiritual harian kita. Koneksi terjadwal yang menjaga hubungan vertikal kita tetap hidup, buat ngisi ulang baterai spiritual. Nah, zakat adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Ini outputnya, energi yang dikeluarkan dari asupan tadi. Dimensi sosialnya kental banget. Zakat itu membersihkan harta, tapi yang lebih penting, ia memastikan energi spiritual dari sholat itu nggak berhenti di diri sendiri, tapi mengalir keluar. Jadi kepedulian nyata, jadi jaring pengaman sosial. Sistem ini nggak sehat kalau cuma ada asupan tanpa output. Wah, analogi metabolisme itu menarik banget ya. Jadi, sholat tanpa kepedulian sosial itu ibarat makan tanpa gerak, jadi penyakit dia. Haha. Nah, setelah ibadah harian, ada puasa yang durasinya sebulan penuh. Skalanya beda. Sumber kita di surah Al-Baqarah 183 menyebutkan tujuannya secara eksplisit. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuannya agar kamu bertakwa. Apa sebenarnya yang dilatih selama sebulan ini buat mencapai itu? Kalau sholat itu latihan harian, puasa ini bootcamp tahunan. Yang dilatih itu bukan cuma nahan lapar dan haus. Itu cuma alatnya. Tujuan utamanya ya takwa itu. Sebuah kata yang bisa diartikan sebagai kesadaran diri, kehati-hatian, atau kewaspadaan di hadapan Tuhan.
Selama sebulan penuh, Anda secara sadar mengendalikan dorongan paling dasar, makan, minum, nafsu. Latihan ini mempertajam kepekaan. Anda jadi lebih sadar atas setiap tindakan. Dan menariknya, ayat berikutnya, ayat 184, itu langsung ngasih keringanan, rukhsah. Kalau sakit atau bepergian, boleh nggak puasa, diganti nanti. Ini menunjukkan sistemnya dirancang sangat realistis dan manusiawi. Tujuannya bukan buat menyiksa, tapi mendidik. Oke, jadi ada latihan harian, ada bootcamp tahunan, terus ada puncaknya, ibadah haji. Saya selalu penasaran sama aturan selama haji. Di tengah perjalanan spiritual yang begitu agung, yang ditekankan di surah Al-Baqarah 197 justru larangan hal-hal yang kedengarannya sepele ya. Dilarang berkata kotor, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan. Terus ditutup dengan kalimat, waddalalatiyat taqwa. Dan bekal yang terbaik adalah takwa. Lagi-lagi takwa. Kenapa justru hal-hal ini yang jadi fokus? Karena haji adalah ujian puncak dari takwa itu sendiri. Coba deh Anda bayangkan, jutaan orang dari seluruh dunia, beda bahasa, beda budaya, beda ego, kumpul di satu tempat sempit, pakai baju yang sama, ritualnya sama. Itu kan resep sempurna buat konflik, gesekan, dan kesombongan. Nah, disinilah larangan berbantah-bantahan itu jadi relevan banget. Ini ujian kesabaran dan pengendalian diri level tertinggi. Haji itu simulasi di mana identitas individu dilebur. Tujuannya buat menghancurkan ego. Supaya kita sadar, di hadapan Tuhan itu semua sama. Jadi bekal terbaiknya bukan uang atau kekuatan fisik, tapi takwa, kesadaran diri yang udah dilatih lewat sholat dan puasa. Saya ngerti sekarang. Jadi semua rangkaian ibadah ini, dari ikrar tauhid, latihan sholat, bootcamp puasa, sampai ujian akhir haji, semuanya dirancang untuk membangun satu hal, takwa. Tapi, muncul pertanyaan di benak saya. Apa gunanya membangun otot spiritual ini kalau nggak pernah dipakai buat ngangkat beban di dunia nyata? Apa disinilah syariat masuk? Sebagai arenanya, sebagai gimnasium buat melatih takwa itu. Tepat sekali. Itu transisi yang pas banget. Kalau ibadah itu proses internalisasi nilai, pembentukan karakter, maka syariat itu eksternalisasinya. Syariat itu kerangka aturan main, supaya takwa itu nggak jadi konsep abstrak yang cuma ada di sajadah, tapi jadi sesuatu yang hidup, bernapas, dan ngasih dampak di masyarakat. Dimulai dari unit terkecil, keluarga. Sumber yang kita punya, terutama di surah Al-Baqarah, detail banget ngatur ini. Sangat detail. Saya perhatikan aturan soal perceraian, masa tunggu atau iddah, bahkan hak menyusui anak diatur sampai 2 tahun. Ini level detail yang luar biasa untuk sebuah kitab suci. Apa pesannya ya di balik itu? Pesannya adalah bahwa spiritualitas itu nggak berhenti di gerbang rumah. Justru di dalam rumahlah ujian terbesarnya. Aturan-aturan detail ini, misalnya tentang talak, dari ayat 228 sampai 233. Tujuannya bukan buat mempersulit, tapi untuk memastikan keadilan dan martabat terjaga bahkan saat ikatan harus putus. Ada penekanan berulang pada perlakuan yang ma'ruf, yang baik dan pantas. Prosesnya diatur untuk melindungi hak pihak yang lebih lemah, biasanya perempuan dan anak, dan selalu ada jeda waktu buat mikir ulang, buka pintu rekonsiliasi. Ini nunjukin kalau syariat itu peduli banget sama manajemen konflik. Anak Al-Quran melihat prinsip perlindungan ini di level makro di masyarakat. Ini membawa kita ke konsep qisas di surah Al-Baqarah 178 yang sering disalahpahami. Ayatnya sendiri mengandung paradoks yang kuat. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Gimana bisa dalam sebuah hukuman balasan setimpal yang bisa berarti hukuman mati, justru ada jaminan kehidupan? Nah, ini filosofi hukum yang dalam sekali, dan ayat ini spesifik ditujukan ke ulil albab, orang-orang yang berpikir mendalam. Paradoks ini bisa dipecahkan kalau kita melihatnya bukan dari sudut pandang pelaku, tapi dari sudut pandang keberlangsungan peradaban. Tujuannya bukan balas dendam. Balas dendam itu emosional. Qisas itu penegakan hukum yang terukur dan adil. Dengan menetapkan bahwa harga sebuah nyawa adalah nyawa, sistem ini bikin pernyataan tegas tentang betapa berharganya jiwa manusia. Ancaman hukuman yang setimpal ini menciptakan efek jera yang kuat untuk mencegah kejahatan serupa. Jadi, dengan menegakkan keadilan atas satu nyawa, ribuan nyawa lain di masa depan terselamatkan. Itulah kehidupan yang dijamin oleh Qisas. Ini cara hukum melindungi masyarakat secara kolektif. Itu penjelasan yang mengubah cara pandang. Oke, dari perlindungan nyawa,
kita beralih ke perlindungan harta. Di bidang ekonomi atau muamalah, Al-Quran menarik garis yang tebal dan jelas banget. Di surah Al-Baqarah 275 dikatakan, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa garis pemisahnya setegas itu? Keduanya kan sama-sama aktivitas cari untung dari uang. Nah, disinilah letak salah satu wawasan ekonomi yang paling revolusioner dalam Al-Quran. Pada dasarnya, ini soal gimana risiko dan keuntungan didistribusikan. Jual beli atau perdagangan itu halal karena ada pertukaran nilai yang real, ada barang atau jasa, dan yang penting penjual dan pembeli sama-sama nanggung resiko. Bisa untung, bisa rugi. Ini mendorong ekonomi real. Sebaliknya, riba secara fundamental itu sistem transfer resiko. Pemberi pinjaman dijamin dapat modal plus bunga, semua resiko pasar ditanggung sama peminjam. Sistem ini cenderung mengeksploitasi pihak yang butuh modal. Makanya larangan riba ini bukan sekedar larangan, tapi cetak biru untuk sistem ekonomi yang basisnya bagi hasil dan bagi resiko. Mendorong model kemitraan gitu. Saya baru paham sekarang. Ini bukan cuma soal halal haram, tapi soal desain sistem ekonomi yang fundamental. Dan menariknya, di ayat 282, ayat terpanjang di Al-Quran, ada perintah detail banget buat mencatat transaksi utang piutang, lengkap dengan saksi. Apa yang bisa kita simpulkan dari prioritas ini? Apa ini murni soal hukum? Atau ada pesan sosial yang lebih dalam? Ada pesan sosial yang sangat dalam. Perintah untuk mencatat transaksi secara transparan itu menunjukkan bahwa fondasi masyarakat ideal menurut Al-Quran adalah kepercayaan, trust. Dan kepercayaan hanya bisa tumbuh di atas kejelasan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dengan mencatat utang, potensi konflik di masa depan diminimalisir. Hak dan kewajiban jadi jelas. Ini prinsip anti konflik. Jadi di samping bangun sistem ekonomi yang adil, syariat juga peduli banget bangun infrastruktur sosial yang kokoh berbasis transparansi. Luar biasa. Dari sistem keluarga, hukum pidana, sampai desain ekonomi, semuanya nyambung. Bahkan sampai hal paling personal kayak makanan pun diatur. Di surah Al-Baqarah 173 disebut larangan bangkai, darah, daging babi. Ini melengkapi gambarannya ya. Betul. Aturan makanan ini sering dilihat dari perspektif kesehatan, dan itu ada benarnya. Tapi dalam gambaran yang lebih besar, ini menunjukkan prinsip holistik. Apa yang Anda masukkan ke tubuh Anda dianggap mempengaruhi kondisi spiritual Anda. Tubuh itu kan kendaraan untuk beribadah. Menjaganya dengan makanan yang baik dan halal, toyib, itu bagian dari menjaga kesucian kendaraan itu. Jadi nggak ada pemisahan antara yang sakral dan yang profan. Semuanya terhubung. Jadi setelah membedah semua ini kita bisa kembali ke pertanyaan awal ya. Ibadah dan syariat jelas bukan dua hal terpisah. Kalau boleh saya simpulkan nih, ibadah itu proses membangun dan ngisi daya mesin spiritual kita. Bahan bakarnya takwa. Sementara syariat adalah manual instruksinya. Peta jalan, sekaligus rambu-rambu lalu lintas tentang gimana cara mengoperasikan mesin itu di jalanan kehidupan. Kesimpulan yang bagus sekali. Hubungan keduanya benar-benar timbal balik. Ketaatan dalam sholat seharusnya tercermin dalam kejujuran saat berbisnis. Kesabaran pas puasa seharusnya termanifestasi saat hadapi konflik keluarga. Sebaliknya juga berlaku. Menegakkan keadilan sesuai syariat, misalnya jadi saksi yang jujur, itu sendiri adalah bentuk ibadah dalam arti luas. Keduanya adalah dua sayap yang dibutuhkan untuk terbang menuju tujuan akhir yang sama, menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang sadar akan kehadiran Tuhan dalam setiap detail hidupnya. Sebuah kerangka hidup yang utuh dan sangat koheren. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita. Semoga ini memberikan Anda perspektif baru tentang bagaimana Al-Quran menyajikan sebuah sistem kehidupan yang saling terhubung. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Kita sudah lihat bagaimana aturan-aturan ini dirancang dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pertanyaan untuk direnungkan adalah, kalau kita tarik benang merah dari semua aturan syariat ini, kita akan menemukan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, transparansi, perlindungan bagi yang lemah, dan penjagaan martabat manusia. Nah, bagaimana prinsip-prinsip abadi ini, di luar bentuk spesifiknya, bisa kita terjemahkan menjadi solusi-solusi inovatif untuk menjawab tantangan-tantangan paling kompleks di masyarakat kita saat ini. Mulai dari krisis ekonomi, kerusakan sosial, hingga pencarian keadilan di era modern. Itu pertanyaan yang layak kita eksplorasi lebih lanjut.